yang bikin tugas, bikin dosen bingung gitu kan, bikin rumit gitu kan. Saya marah terus ya, tapi saya sekarang marah seperti ya Pak Media. Saya mengatakan pada waktu apapun fakultasnya gitu ya. Satu sisi dialah tangan kanan Orde Baru sebagai perpanjangan tangan untuk mengketatkan kegiatan kemahasiswaan, tapi di sisi lain dosen-dosennya juga sebagai provokator hari waktu itu juga mengatakan bahwasanya perlu ada pembaruan di Indonesia, karena Indonesia ini sudah sangat jenuh dengan kekuasaan yang sudah 32 tahun pada waktu itu aja terus. Kalau kata orang sekarang lu lagi gitu kan. Dulu nggak ada quick count. Untuk apa quick count? Sebelum quick count saja sudah tahu kita pemenangnya gitu kan, Pak Medi. Belum ada pemilihan, sudah tahu kita anak pemenangnya ini. 3 bulan udah tahu gitu. 3 bulan sudah tahu. Begitu kan 3 bulan Pak Medi. Menjelang itu saja sudah tahu. 1 tahun menjelang pemilihan, ini pemenangnya ini gitu kan. Sudah tahu kita. Di kampus juga seperti itu, tidak ada demokratisasi. Jadi artinya pada waktu itu memang sudah sumpek ya. Nah kesumpekan itu pada waktu itu orang nggak bisa pula ngomong dengan cara ke lapangan, ngomong dengan macam-macam enggak. Lalu caranya adalah menulis. Nah Pak Armedi Tanjung hadir di posisi itu. Beliau adalah sekrum di zamannya. Beliau lakukan dengan cara menulis. Dengan cara ini lambat laun tentu akan masuk juga ke otak orang lain dan kemudian saling terangsang di situ dan akhirnya tahun 98 jadi aksi dia. Nah, jadi seperti itu. Dalam dunia gerakan mahasiswa, orang yang dalam teori menulis, dia kita sebut juga modelnya kita sebut dengan ekspresi ya. Nah, orang-orang yang ekspresi itu misalnya adalah penyanyi, seniman ya, termasuk adalah penulis. Beliau tidak akan, jadi definisi seorang ekspresif itu, dia tidak akan mengatakan saya ngajak loh Anda untuk ke demo, Anda untuk lawan si Anu, enggak. Dia nulis saja. Sama dengan Anda mendengar lagu ya, namaku Beto, mobilku banyak, harta melimpah, oke sajalah. Itu kan Iwan Fals ya. Kan tidak pernah Iwan Fals itu ngajak orang demo kan? Tidak pernah. Tapi tahun 90-an itu lagu-lagu Iwan Fals itu booming ya. Kenapa booming? Karena rohnya pada waktu itu, jiwa zaman kalau kata orang sejarah, zeitgeist ya. Zeitgeist-nya itu terasa. Nah, Bung Armedi, ini kalau sudah pakai Bung, saya udah lain lagi ceritanya ini ya. Saya ini dengan beliau ini multi perspektif. Kadang saya sebagai murid beliau, kadang sebagai teman. Nah hari ini Bung kata saya. Kalau saya sudah bicara Bung, itu berarti saya sudah setara dengan beliau kembali. Nah Bung Armedi hadir di situ. Beliau hadir dalam posisi sebagai seorang penulis. Dan kami tunggu tulisannya. Dan itu nanti ada grup-grup kecil yang mainin itu ya. Mungkin Pak Armedi juga, Bung Armedi tahu itu ada grup-grup kecil yang memainkan itu. Karena beliau juga hadir dalam sekrup itu gitu kan. Nah grup-grup itulah yang nanti lama-lama menjadi gerakan mahasiswa. Nah nanti adik-adik bisa lihat di bukunya ini yang saya catat ya. Kegelisahan beliau itu yang paling kental itu terlihat dari bab 1 itu. Bab 1 sampai, saya catat di sini bab 1 sampai, dia kan buku ini ada 8 bab ya. Bab 1 sampai bab 4. Saya baca kembali buku ini ya. Dan saya macam-macam itu. Terbayang orang-orang seperti besar Anda ini kembali, karena usianya seperti usia Anda ini. Usia kami 20-an, 21-an seperti itu kan. Ya seperti Pak Dekan bilang tadi ya, terbayang itu kembali. Teringat semua teman yang masih hidup, teman yang sudah meninggal gitu, terbayang baca ini ya. Jadi macam-macam ini. Kalau bagi angkatan saya membaca buku ini flashback ya, romantika. Bahwasanya pada periode itu kami ada gitu kan. Tapi bagi adik-adik itu merupakan monumental. Bahwasanya kehidupan yang dirasakan hari ini dia tidak ujuk-ujuk. Dia adalah proses yang panjang pada masa lalu, termasuk periode 90-an. Artinya apa? Yang Anda dengung-dengungkan tadi itu tidak hanya sebasa Anda lisankan saja, tetapi betul-betul dihayati dan dinikmati dan di action. Jadi lagu yang Anda baca tadi itu ada actionnya itu.
Nah ini yang sebetulnya mau diminta oleh buku ini ya, jangan sekedar dinyanyikan saja, tapi ada action di situ. Mohon maaf kalau terlalu berlebihan saya membaca, karena kadang-kadang saya membacanya ini betul-betul ya. Karena dalam sisi historiografi sebagai seorang sejarawan saya ngomong, buku ini sangat menghadirkan zeitgeist. Zeitgeist itu adalah jiwa zaman. Jadi zamannya yang Anda lihat di foto ini ya, yang kelihatan nanti Pak Armedi itu dengan berbaju hijau, itu baju alma mater beliau ya. Lalu ketemu dengan wali kota pejabat dan sebagainya. Ini juga saya lihat di foto yang sini ya. Itulah Pak Armedi waktu itu ya. Paling-paling kalau dari segi bentuk masih agak mirip-mirip lah dengan hari ini. Karena beliau nggak pernah gemuk-gemuk, saya lihat sepertinya paling gemuknya paling kayak gini ya. Dari dulu kayak gini aja kurusnya. Dulu ikatan saya itu ya seperti ini. Jadi kalau sudah bicara seperti ini, nostalgianya juga keluar-keluar dikit-dikit gitu ya. Karena saya betul-betul hadir melihat beliau pada waktu itu gitu. Orangnya rapi, baju dimasukin terus itu. Kalau saya agak selengean gitu. Kalau beliau agak rapi. Karena saya kuliah di sastra dulu ya, agak beda ya. Kampus saya panjang, beliau enggak rapi, selalu rapi. Beda kali. Padahal beliau jurnalis ya. Kalau saya jurnalis Caica, itu jurnalis kampus ya. Karena beliau memang agak betul-betul turun ke lapangan dan menjadi jurnalis. Saya itu dibuktikan di sini ya. Tahun 90-an itu kan dunia kami itu, dunia kemahasiswaan. Saya bertemu beliau itu sebagai mahasiswa sampai 95-an. Habis itu saya nggak ketemu beliau karena saya ke Jawa ya. Tahun 2000-an baru ketemu lagi. Beliau sudah menjadi aktivis yang lain ya. Dan hari ini sudah Anda lihat, beliau pernah menjadi guru saya juga. Bukan pernah, hari ini menjadi guru saya ya. Sebagai seorang Nahdiyin, kami sama-sama berjuang untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi buku ini mengajarkan kepada adik-adik zeitgeist, jiwa zamannya kelihatan. Jadi bab 1, bab 4 itu bicara tentang kerusuhan, kerisauan beliau terhadap situasi yang pada waktu itu yang memang perlu dirangsang, perlu dilakukan percepatan untuk anak-anak muda untuk berpikir. Makanya adik-adik bisa lihat di dalam bukunya itu, di bab 1 itu terlihat sekali di sana ada episode-episode. Saya bikin episode ya, karena orang sejarah sukanya juga seperti itu. Nah, di bagian pertama itu kan mahasiswa dan perguruan tinggi, lalu kemudian pendidikan, dirangkai saja itu ya, agama dan keluarga serta wanita ya. Nah, kalau sudah bagian kelima itu sepertinya ada episode lain itu. Itu episode beliau sudah mulai melankolis ya. Jadi mungkin episode akhir ketika beliau sudah ya, ada bagian-bagian dari beliau sebagai kemanusiaan yang ada melankolisnya gitu kan. Nah, itu akan bisa lihat dari beliau sudah mencoba pula untuk membagi bukunya itu beberapa ya. Dari bukunya ini, dari buku beliau ini itu terbukti ya, apa yang dikatakan oleh Fahri Ali itu terbukti. Buku Pesta dan Cinta itu kelihatan sekali beliau adalah seorang yang selalu dekat dengan buku. Tapi bukan tidak ada Pak Armedi hidup dalam dunia pesta ya. Pesta maksud saya itu adalah beliau hadir dalam apapun kegiatan kemahasiswaan. Jangan saudara bilang pesta itu maksudnya adalah kami ini hura-hura, tidak seperti itu ya. Tapi pesta dalam artian seorang aktivis itu adalah beliau selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ini terbukti dalam buku ini kan terlihat. Lalu bicara cinta, buku ini aja hadir itu karena klimatisasi dari cinta beliau. Pada siapa? Pada kader yang beliau buat sendiri, anaknya ya. Jadi saya nites air mata saya baca buku ini ketika beliau mengatakan, buku ini saya hadirkan untuk episode generasi baru yang saya hadirkan, dan itu Anda ya. Jadi Anda jangan lihat anak itu dalam artian anak beliau saja secara kandung, itu yang fix secara harfiah. Tapi saya menangkap dalam artian yang lebih lebih bermaknawi. Anak itu adalah kalian. Kenapa? Karena buku ini adalah sudah saatnya untuk dibagikan kepada generasi selanjutnya, dan akhirnya harus dibaca. Nah, itu saya akhiri dengan wala fauti ila kami tarik bila terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.